Mantap lu. Ya. Mana lu anjing? Tolong. Lu sekarang harus ngemis di tengah jalan. Kalau lu nggak dapet duit, lu nggak boleh pulang. Gak mau bang, gak mau ngemis ke orang bang, malu bang. Ya, kalau lu nggak ngemis, lu mau jadi apa sih? Gak mau bang, kenapa Mau suruh dijual? suruh istrinya buat ngemis bang, Ya lu kenapa istri nggak bang? guna. Astagfirullahaladzim. Di rumah aja lu paling cuma tidur. Itu malu banget, gua nggak pernah tuh kayak gitu. Alah, Lu aja yang gua sih sebul. pagi siang malam minum gua cari duit. Ya lu Bang. tiduran di rumah lu. Kayak dia. Nggak mau, tolong bang, nggak mau bang. Ngemis Ya. itu nggak Boleh. Kata siapa ngemis nggak boleh, ha? bang, nggak mau ngemis bang. Kata siapa ngemis nggak boleh, gue tanya. Emang ada larangannya? Ya emang ada bang, nggak boleh bang, selagi Gimana? bisa kerja itu mending cari kerjaan Ya yang udah lu lain. kerja mau lu, gue tanya. Ya kenapa nggak bang sendiri yang kerja bang, kenapa nyuruh istrinya terus yang buat kerja bang, kenapa? Gua malas kerja kayak gitu, capek. Gua ngembalin lu buat jadi pengamen. Udah ngomong. Nggak mau, tolong bang. Terus. Lu sini duduk, diem. Nih, pakai nih. Nggak mau bang, nggak mau. Lu nggak mau apa? Gua hantam lu. Nggak mau. Gua lagi banyak urusan, gua lagi udah ditunggu teman-teman gua. Lu pulang harus bawa duit. Minimal lu bawa duit besar lah. 300 400 lu. Kalau enggak lu dapat duit, jual diri lu aja udah. Astagfirullahaladzim bang. Istighfar bang, tega banget gak jual istri sendiri bang. Pegang. Nggak mau. Cepetan, gua butuh duit. Lu harus ngamen anjing. Sini lu duduk. Nah, lu. Permisi, Dek. Dedek lagi ngapain, Dek? Pak, minta sedekahnya pak. Dek jadi pengemis, Dek. Kasian banget, masih muda. Emang adek gak punya suami? Punya. Punya. Terus kenapa dijadikan pengemis? Dia nggak mau kerja pak. Nggak kerja? Iya. Minum-minuman aja itu ya? Iya. Kok bapak tahu? Ya, sempat dengar juga saya dari warga, katanya suaminya sangat galak sama istrinya. Kalau nggak mau cari duit, katanya suka digebugin, suka dipaksa juga. Kenapa adek jadi ngemis begini? Apakah nggak ada kerjaan yang lain gitu, Dek? Disuruhnya cuma ngemis pak. Terus ada belum makan? Belum. Kasian banget itu punya suami kayak gitu amat ya. Nih, Dek, saya punya sedikit uang ya. Ya cukup lah, Dek, buat makan adek ya. Ya. Nih nanti makan ya, Dek ya. Masya Allah pak, gede banget pak. Ya udah, Makasih itu. banyak Iya, pak. itu. Semoga Allah Amin. melimpahkan Amin, rezeki ya Allah. bapak. Amin. Makasih pak, makasih. Ini gede banget pak, 200.000. Nggak apa-apa, itu cukup mungkin untuk 2 hari 3 hari adek ya. Jangan dikasih sama suami. Kalau suami minta, bilang aja nggak ada gitu ya. Iya, tapi suami saya galak pak. Saya nggak bisa menyembunyikan ini pak. Saya Iya, nggak bisa walaupun bohong. beras aja, nanti selipan aja itu 1
aja, kasih aja dia 20.000 buat beli rokok apa ya, kasihan, bukannya dia yang cari duit malah istrinya yang suruh pengemis. Ya, makasih banyak Itu Pak ya. punya suami kayak begitu, nggak kasihan sama istri. Saya juga sebenarnya nggak mau kayak gini Pak, tapi mau gimana lagi, saya dipaksa terus, saya Dipaksa terus tiap diancam. hari. Iya, saya diancam kalau nggak ngemis ya saya bakalan disiksa terus Pak sama suami saya. Saya mau cerai aja. Itu suami kayak gitu, itu suami model apa ya? Saya udah Istri capek hidup sama dia Pak. dijadikan korban, disuruh jadi pengemis. Bukannya dia yang cari duit, malah istri korbankan jadi pengemis. Suami itu tidak berguna. Emang betul itu Tiap Pak. hari mabok terus. Kalau nggak ada duit sama istri, maksa-maksa suruh jadi pengemis, suruh kesana kesini, kasihan banget. Udah adek, sekarang adek kesana makan dulu aja ya. Tapi saya takut. Nanti saya yang berhadapan dengan suami adek ya. Nanti saya ngomong sama suami adek. Warga di sini juga pada takut Pak sama suami saya, nggak ada yang Takut, berani yang Soalnya ikut mabok terus campur. orangnya. Dia kalau nggak ada duit aja marah-marah. Iya, pusingnya kemana-mana, saya yang kena imbasnya. Ya udah nanti adek kesana ya, ke warung sana. Nanti adek kan belum makan aja dulu ya. Kalau Iya. suami adek datang, umpetin aja uangnya situ. Iya Pak. Makasih ya Pak ya Pak. Sama-sama, semoga itu berguna. Iya. Alhamdulillah. Gimana ya, takut ketahuan. Kantongin aja deh, biar dia nggak tahu ada uang dapat. Kasihan. Mas, ini udah dapet Mas. Ini udah dikawat 100.000. Apaan 100.000 bang? Hah? Masih Itu kurang. bersyukur Mas, itu untung ada yang ngasih tadi 100.000. Masih kurang, gue belum mau minum. Ini masih kurang, belum cukup. Ya itu Mas juga punya uang, kenapa nyuruh bininya terus mengemis Mas, kenapa? Ya buat main LC lah gua. Astagfirullahaladzim Mas. Kalau emang udah gak cinta, udah gak sayang, ceraikan aja aku Mas. Pulangkan aku ke orang tua aku Mas. Lu masa cuman ngemis. Oh, baru cuman 100.000. Itu aja yang ada yang ngasih Mas tadi Mas, bapak-bapak. Masih kurang. Lu cari lagi sono. Malu Mas, sebenarnya malu, nggak mau ngemis-ngemis Mas, nggak mau. Jual diri lu aja Ya sono. aku bakalan kerja yang lain Mas, nggak mau jual diri, nggak mau ngemis-ngemis, nggak mau ngamen juga Mas. Ya daripada lu gua jadi open BO. Astagfirullahaladzim, saya nyesel Mas. Kamu itu seharusnya berpikir jadi suami, bukan istri yang jadikan korban. Udah, mendingan lu sana ngemis lagi daripada gua dulu jual sama teman gua mau. Nggak mau Mas, tega amat sih Mas, jadi orang nggak punya hati amat, nggak punya berkemanusiaan banget. Banyak omong dia. Istighfar Daripada lu Mas, gua jual lu untuk teman-teman gua, lu mau? nggak mau. Ya udah, lu milih mana? Mending ceraikan aja Mas, aku udah gak sanggup Mas, gak sanggup. Mana yang ada? Pagi-pagi minum udah habis. Astagfirullahaladzim, kenapa dia ngomong? Astagfirullahaladzim. Lu sana ngemis lagi sebelum lu dapat duit
300 400. Gak mau. Lu gak mau. Tadi sembunyi di mana gua tanya? Cari kemana coba ya? Gak mau, Mas. Kemana lagi carinya? Cari apa sih, Mas? Cuma dapat segitu doang, Mas, uangnya. Masa lu sempat cuma 100.000 lu? Iya, Mas, Lu bener, Mas. baru berapa menit 100.000? Berarti kalau lu seharian berarti dapat 1 juta. Udah cari. Gak mau. Gak mau gue tampung mau lu. Jangan, Mas, jangan. Astagfirullahaladzim. Cari lagi. Gak mau, Mas, tolong. Daripada lu mampus di sini lu. Gak mau. Mending aku kabur aja. Isi bang, Bang. lagi apa bang? Lagi duduk-duduk santai aja sih, Bang. Ini pagi-pagi udah minum-minuman bang. Ya ini ya rutinitas gua tiap hari, Bang. Rutinitas. Iya, Bang. Tapi kan hasil ngemis istri. Lah karena siapa, Bang? Itu saya dapat laporan tuh di warga. Kamu katanya ngaderet-deret istri disuruh jadi pengemis. Itu mau hak gua, Bang, bukan hak lu. Bukan hak kamu itu. Seharusnya kamu sebagai suami jadi tulang rumah tangga. Kalau jadi tulang punggung. Gua aja di sini lagi santai-santai duduk ya istri gua yang cari duit, Bang. Kamu istri dipaksa jadi pengemis, kamu itu gimana sih? Harga diri kamu sebagai laki-laki mana? Gua cuma duduk-duduk santai, istri gua yang cari duit. Ya seharusnya kamu sebagai suami yang cari duit. Udah, Jangan istri dijadikan Jangan banyak korban ngomong, jadi Bang. pengemis. Lu kesini tujuannya mau ngapain? Saya kesini tujuannya ingin membebaskan istri kamu Nah, ngapain? dari kamu itu dipaksa jadi pengemis. Ya itu hak gua, Bang. Nggak Mendingan bisa gua begitu. Minta duit ke lu lah. Duit apa? Gua namain minuman gua. Bang, seharusnya abang berpikir pagi-pagi abang udah minum 2 Ya botol. itu hak gua, Bang, bukan hak lu. Hati nurani itu kemana? Istri kamu kan korban, jadikan pengemis, minta-minta pinggir jalan. Apa nggak kasihan kamu? Kamu malah enak-enakan minum minuman di sini. Urusan gua, bukan urusan lu. Gua bilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ada aja suami seperti ini tidak bertanggung jawab sama keluarganya, termasuk sama istrinya. Kan gua bilang, lu juga jangan ikut campur urusan gua, jangan. Bang, Feh, ini menyangkut kemanusiaan, Bang. Saya akan ikut campur masalahnya. Bang, suami gua, istri gua aja nggak keberatan gua suruh dia ngemis. Nggak keberatan, abang yang paksa Ya, malahan. itu hak gua, Bang. Selagi dia bisa ngemis-ngemis ngapain? Ya ngemis, seharusnya abang itu kerja bukan nyuruh istri carikan duit. Ngemis apa di pinggir jalan, abang kasihan, Bang. Bang, gua sibuk, Bang. Siang, pagi, malam. sore. Sibuk, hanya mabok, judi, Sibuk main kan- perempuan dan Ya, lain-lain. itu bukan gua, Bang. Abang ini pikir sama sekali. Udah lu mendingan jangan ikut campur urusan keluarga gua, Bang. Bukan masalah ikut campur, kalau keadaan begini mah saya pasti ikut campur. Ya daripada gua istri gua jual diri, ya lebih baik gua suruh ngemis aja. Bang, abang itu sebagai suami seharusnya melindungi sama istri, bukan gini caranya. Bang, lu di sini datang ceramah, ceramain gua. Sama istri abang, banyak warga di sini yang ngadu. Posisi kamu ngontrak. Lu kasihan sama istri gua. Iya, kasihan dengan paksaan kamu jadikan pengemis. Gua aja nggak kasihan sama istri gua. Ya itu kamu nggak punya otak. Otak kamu itu yang ada di otak kamu itu duit. Ya, kan zaman sekarang butuh duit, Bang. Kamu itu ngasut-ngasut teman-teman diajak minum, istri jadikan korban jadi pengemis. Ya hak gua dong, Bang. Berhak dong gua juga mau ngapain juga. Yang nggak hak juga. Gua Seperti berhak itu. dong, gua suaminya juga berhak ngapain dia juga. Bang, seharusnya abang kalau berhak itu bekerja bukan. Sambil kerja malah makin orang, begal orang itu juga itu. Ya maka dari itu abang, kerjaan seperti itu tolong Nah, dihentikan. ngapain gua berhenti kayak gitu, Bang? Kalau gua berhenti gua nggak dapet Coba duit. abang istighfar. Abang ini udah dibutakan sama duit. Nggak, Bang, ngapain istighfar nggak ada guna. Udah dibutakan sama duit, yang ada duit aja di otak kamu. Ya, Istri duit itu jangan istri jadi
pengemis, gak dapat duit, marah-marah kamu. Itu jelas lah, karena duit itu salah satu duniawi, Bang. Ya seharusnya abang sebagai suami bertanggung jawab, bukan istri jadikan korban. Lah, gue juga pengemis. bertanggung jawab, gue ngejagain dia. Bertanggung gua jawab rawat apa? Dia. Kamu hasil uang istri dijadikan beli minuman. Tanggung jawab apa? Happy-happynya dengan istri, bukan sendiri dengan teman-teman kamu. Kalau gue nggak minum, Bang, nih sejam, 2 detik, 3 menit, puyang kepala. Nah, itulah udah kecanduan alkohol seperti itu. Coba tolong yang minuman jenis alkohol kamu hilangkan atau kamu berhentikan ya. Jangan sampai diminum lagi. Gak bisa, Bang. Kelakuan kamu sudah seperti ini, bejat kamu ini sebagai suami. Gue nggak bisa berhenti, Bang. Ngapain berhenti juga, kalau berhenti yang ada kita pusing. Apakah abang gak kasihan istri nongkrong di pinggir jalan sambil meminta-minta? Lah enggak lah. Ya ini kamu itu gak punya otak. Istri gue di jalan ya gue nambah happy, dia bisa cari duit sendiri. Ya bisa cari duit sendiri juga, caranya bukan seperti itu, Bang. Yang penting, Bang, duit dan duit. Seharusnya abang mikir, punya malu. Sebagai suami harus tanggung jawab, Bang. Dulu, Bang, kesini ingin minum nih. Sorry, gua nggak suka minum-minuman yang beralkohol. Wih, Bener, seriusan. ya kalau lu gak minum ya udah gue minta duit cepetan. Duit dari mana? Saya datang ke sini justru saya ingin membebaskan istri kamu. Istri gue dia lagi sibuk kerja. Sibuk kerja apa? Ngemis kan? Ngemis. Ngemis kamu itu tolol. Istri jadikan pengemis. Tolol kamu jadi suami. Tidak tanggung jawab kamu itu. Ya, gue udah tanggung jawab. Tanggung jawab dari segi apa? Lah gue 2 tahun menghidupi dia, ngasih makan dia, Bang. Bang, namanya suami itu bertanggung jawab. Lah, Tanggung jawab suami. Gue udah tanggung jawab, gue jagain dia. Jagain apa? Dari preman-preman di jalanan. Ya iya kan itu suruhan kamu. Ya. Dijadikan pengemis. Disuruh jadi pengemis. Ya nggak apa-apa, Bang. Berhak gua. Tanggung jawab apa kamu? Sebab tanggung jawab itu kamu bekerja. Hasilnya kasih sama istri, baru tanggung jawab itu. Ini mah hasil dapat ngemis, kamu minta dibelikan minuman. Ya nanti juga istri gue ngasih duit ke gue judi, dapat gue juga kasih dia nantinya. Nggak mungkin, judi itu nggak bakalan ada yang kaya, ada yang menang, yang ada juga habis, Bang. Wih, siapa, Bang? Kebuktiannya semua Gua orang. aja, kalau kadang kalah kadang menang. Kamu istri nggak kasihan dijadikan pengemis di pinggir jalan. Kamu itu berpikir seharusnya. Kamu masih muda, istri dijadikan korban. Nggak, Bang, Jadikan pengemis. gue nggak peduli, yang penting gue dapat duit. Ya, duit. otak kamu itu udah tertutup sama alkohol masalahnya. Ya, berhak dong gue, Bang, mau ngapain juga. Berhak tidak berhak lah. Istri jadikan pengemis. Sekarang hasil istri kamu mana duitnya? Diminta lagi? Ya, gue udah beliin minuman. Kamu itu emang gila ya. Nggak ada Hasil kerja, istri itu diminta, dipaksa. Istri kamu itu belum makan dari pagi sampai sore. Ya nanti juga dia kalau dapat duit lebih ya gue kasih makan. Kamu Bagi itu gua nanti. coba kamu hati nurani kamu kemana sih? Nggak ada, Bang, gue. Nggak peduli gue. Seharusnya kamu sebagai suami ngelindungi istri, memberikan apa istri. Kamu bekerja, ini mah istri dijadikan pengemis, nongkrong di pinggir jalan. Ya itu udah kewajiban istri, Bang. Kewajiban sebagai apa? Kamu sebagai suami kewajiban, bukan Ya, istri. dia cari duit udah kewajiban lah. Ya nggak bisa gitu lah. Nggak bisa gitu gimana, Bang, gue tanya, ha? Lu mau pergi apa nggak, gue tanya, anjing? Saya nggak bakalan pergi, Bang. Ya, kalau lu nggak mau pergi, berarti cari urusan sama gue. Ya takut istri kamu nanti tindak kekerasan sama kamu. Ya, gue udah apa ya? Ini, Bang, menyangkut kemanusiaan, Bang. Artinya menyangkut kemanusiaan itu abang sebagai suami seharusnya melindungi istri, mengayomi istri, memberikan nafkah istri. Abang yang tanggung jawab sebagai suami gitu. Ya, aku juga udah tanggung jawab. Tanggung jawab dengan segi apa saya tanya? Ngasih makan, melindungi dia. Ngasih makan kan istri yang cari sendiri jadi pengemis. Ya, Hasilnya kamu yang ngambil. Bagi 2, Bang. Ya kamu tolol. Hasil pengemis suami, istri malah diambil sama kamu. Ya berhak, ya udah berhak, Bang. Kamu itu nggak punya otak, kamu punya malu. Jadi, Bang, lu mau pergi apa enggak? Saya tidak akan pergi. Ya, Lu mau di sini aja? di sini aja saya. Lu mending pergi, istri gua bentar lagi juga mau ke sini. Coba kalau kamu diapa-apain istri kamu, berarti saya berhadapan dengan kamu, ya.
Bang. Ini bang. Udah 100.000. Ngapain 100.000 mbak? Kan tadi udah 100.000 lagi bang, jadi 200. Enggak, masih kurang. Gimana ini? Nggak tahu. Lu mau gue siksa di sini ha? Nggak mau bang. Mana duit? Mana duit? Itu bang 100.000 bang, astagfirullahaladzim bang. Masih kurang. Masih kurang kamu. Astagfirullahaladzim. Ampun bang. Masih kurang, lu paham gak? Masih kurang. Masih kurang. Lu cari duit tuh yang benar, PA. Ampun bang. Mau gua dipukulin lu di sini lu. Nggak mau. Percuma lu mau gua pukulin juga nggak ada yang bakalan yang ada nolong. Ampun bang, ampun. Ampun bang. Udah lu mendingan di sini tunggu teman gua. Teman gua mau kesini. Nggak mau bang. Mau ngapain? Ya mau gua jual lu di rumah. Nggak mau bang. Ya mau. Nggak mau bang. Lu harus mau lah di sini lu, gua taliin lu. Lepasin. Tunggu lu sini lu. Tolong. Ampun. Jangan bang, nggak mau. Tolong. Tolong bang, jangan bang. Tolong. Jangan belah sini jika hese. Mau diapain bang? Tolong. Bang. Ngapain? Kamu jangan kekerasan sama orang. Bisa bayar orangnya ya. Kamu jangan kekerasan sama orang kamu. Ini siapa? Kamu ini istri kamu kan? Ngapain kamu? Jangan dicampur, Bang. Kamu ini dengan kekerasan sama istri. Lepasin. Kasihan kamu udah jadikan korban jadi pengemis kamu. Tolong. Mbak. Udah Pak, duduk dulu sini, Mbak. Duduk dulu sini, Mbak. Mbak, gak diapa-apain, Mbak? Enggak. Istri, suami kamu emang biadab ini orang. Saya ke belakang aja, takut saya. Ya udah, kamu ke belakang aja, nanti saya urus nih. Kamu istri malahan diikat-ikat di tiang. Ya gua mau jual. Kamu otak kamu di mana? Otak gua di sini. Bang, ini menyangkut kemanusiaan. Istri mau dijual, tadi dijadikan pengemis, sekarang mau dijual. Ya karena dia cuma ngasih gua 100.000. Hajar. Apa gunanya anjing? Lalu bangsat. Ajar kamu ya dari tadi. Kamu malah nyerang-nyerang saya. Istri mau dijadikan Ini siapa ini? tumbal, mau dijual. Ini siapa tuh? Ini itu orang. Kamu dari kemarin minuman udah habis 2 botol pagi-pagi. Kamu mau tobat nggak? Ngapain gua tobat, nggak ada guna anjing. Ini kamu mah harus disiram pakai garam asma biar panas badannya. Panas kamu itu. Panas kamu itu. Mengajar kamu. Bang. Sekarang mau tobat nggak kamu? Iya bang, gua tobat bang. Awas kalau sekali-kali lagi istri kamu disuruh-suruh jadi pengemis, berhadapan dengan saya nanti kamu. Iya bang. Tadi kamu, istri kamu diikat di tiang, mau dijual. Kamu macam apa jadi sekarang suami ya? Gua butuh duit bang, buat minum. Kamu itu kalau butuh duit kamu kerja. Ya ini kerja. Hasil ngemis suami istri malah dipakai beli minuman. Ya itu udah kewajiban bang. Suami nggak punya otak kamu itu. Alah bacot lu bang, jangan banyak ngomong bang. Udah kamu ke belakang sana. Mengajar kamu itu. Alhamdulillah suaminya sudah sadar ya. Istri dijadikan korban, jadikan pengemis. Jangan ditiru, jangan ditiru keadaan seperti ini ya.
buang sisi buruknya, ambil sisi baiknya. Itu sebagai suami mengorbankan istri, dijadikan pengemis, nggak dapet duit, dia dipaksa marah-marah, mau dijual istrinya, itu suami tidak bertanggung jawab. Sebagai suami itu seharusnya tanggung jawab sama istri, memberikan nafkah, kerja keras. Ini istri dikorbankan, dijadikan pengemis, tidak dapat duit, ya marah-marah selalu, ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Sebagai suami itu harus tanggung jawab, harus bekerja keras. Suami itu bagaikan tulang punggung keluarga, ya. Ini mah bukan tulang punggung namanya, istri dijadikan tulang punggung, ya. Mana ini tadi istrinya? Saya mau ngobrol sama istrinya. Mbak, sini Mbak. Sini aja. Terus Mbak udah makan belum tadi? Diambil semua uangnya ya? Terus sekarang gini, suami Mbak tadi udah lari sama saya. Kamu tadi diikat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya untung masih ada saya di sini. Kalau nggak ada saya, Mbak ini diapain kali, malah digebukin. Itulah suami kayak Mbak itu suami tolol, tidak tanggung jawab. Bukannya dia yang mencari nafkah, mencari duit, bekerja, malah istri dikorbankan, dijadikan pengemis. Mbak gini ya, saya bawa madu Mbak ya. Madu apa itu, Pak? Ini madu asli hasil hutan, madu ini langsung ambil dari hutan ya. Madu ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, medis atau non medis ya. Madu ini secara medisnya punya penyakit lambung, ginjal, liver, jantung, paru-paru, diabetes, kencing batu, kencing manis, segala jenis penyakit di tubuh kita. Insya Allah setelah minum madu ini penyakit-penyakit di tubuh kita akan sembuh ya. Insya Allah, yang penting kita yakin sama Allah ya. Madu ini juga bisa diminum sama anak kecil Mbak ya, gitu. Yang masih sekolah kelas 1 sampai kelas 6 bisa Mbak. Karena apa? Madu ini bisa sekolahnya ranking 1 terus, ngajinya nalar terus, nambah IQ-nya tinggi, ya biar pinter, biar cerdas ya. Kalau buat anak sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 sehari 2 kali aja 1 sendok teh ya. Ini juga saya bawa garam asma. Kenapa tadi suami Mbak kepanasan badannya? Suami Mbak itu banyak ilmu-ilmu hitamnya di tubuhnya. Kenapa suami Mbak itu banyak minuman yang jenis alkohol dan perempuan juga. Saya siram aja pakai garam asma ini, dia kepanasan sekali. Garam asma ini manfaatnya luar biasa Mbak. Mendingan Mbak usaha aja, dagang kecil-kecilan atau gimana ya. Tapi sebelum buka usaha, Mbak harus dipagari dengan pagar goib dulu garam asma ini Mbak. Caranya tinggal taburkan aja sekeliling warung kita atau sekeliling rumah kita ya Mbak ya. Biar usaha kita rame, maju, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang sirik, tidak ada yang dengki ya. Jadi sudah terpagari dengan garam asma ini ya. Madu ini juga ada 3 varian. Yang ini harganya 250.000, yang ukuran besar harganya 350.000, yang ukuran kecil harganya 100.000 ya. Murah sekali. Dan ini bisa mengalahkan juga saya itu suami Mbak. Ini kulit kijang. Kulit kijang ini luar biasa ya. Bisa dibawa kemanapun ya, ke gunung, ke hutan, ke kebun ya. Kalau ke gunung, ke hutan, ke kebun itu banyak kan binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbisa, sejenis kalajengking, ular, atau harimau dan lain-lain sejenis binatang buas saja ya. Tapi binatang-binatang itu, contohnya kalajengking, ular berbisa, mau matuk kita lewat semua Mbak, termasuk harimau juga mau nerakam kita lewat semua. Karena apa? Badan kita terasa terlindungi dengan kulit kijang ini. Ya, kulit kijang ini tidak bisa dipakai untuk sholat. Kalau kita sholat, taruh aja dulu ya di dompet kita atau di tas kita ya. Kalau mau gimana ya? Kalau mau tinggal ketik di pencarian apa? Shopee di Ki Mercon Al Hikmah di situ ya. Tinggal ketik Shopee Ki Mercon Al Hikmah. Di situ produk Ki Mercon muncul semua ya.
mau madu, mau kulit kijang, mau garam asma, mau kapsul bidara atau jamu sakti ya. Lengkap semua di Shopee, produk-produk Kim Mercon muncul semuanya ya. Atau ke nomor WhatsApp, nomor adminnya 0857 77 11 11 71. Itu nomor adminnya, nanti diarahkan, nanti di Sherlock ya. Atau mau COD silahkan, mau bayar di tempat silahkan, kami siap melayaninya Pak ya. Gimana kameramen? Oke. Ya mungkin sekian dari saya Kang Barok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.